Halo guys, ketemu lagi dengan saya Baba Yudi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana jika kita di jalan sedang berlalu lintas lalu menemukan kejadian seperti ini. Jadi lampu indikator menyala seperti ini. Ini tanda suhu mesin sudah panas ya, tidak stabil. Jadi lampu indikator suhu menyala. Pertama-tama kita cek kipas radiator. Ini dalam keadaan mesin masih menyala ya. Kita cek kipas radiatornya berputar atau tidak, normal atau tidak ya. Ternyata di sini kita cek masih berfungsi, masih menyala kipasnya. Jadi jika lampu itu menyala, mesin panas, ada dua kemungkinan ya. Pertama di kipasnya, kipas radiator. Kemudian yang kedua adalah pada bagian radiator, yaitu air radiator kurang atau ada yang tersumbat pada radiator tersebut. Oke, langkah pertama kita berhenti, matikan mesin, kita ngopi dulu hingga mesin adem ya. Jadi jangan nekat jalan terus, itu bisa menyebabkan overheat, mesin jebol lalu harus turun mesin. Tentunya itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita istirahat dulu sampai mesin adem, tidak panas. Kemudian jika mesin sudah adem, kita lanjut perjalanan. Jika sudah sampai rumah, kita cek kenapa suhu mesin bisa panas ya. Tentunya ini ada dua kemungkinan ya. Pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu kipas radiator. Kemudian pada bagian radiator ya, airnya kurang atau ada saluran yang tidak lancar. Oke, sama-sama kita cek tadi kipas sudah menyala, berarti masalah ada di bagian radiator. Oke, bagaimana kalau kipasnya, kipas saya mati nih, tidak menyala. Oke, kita cek. Pertama peralatannya adalah kunci L8 ya. Kemudian kita siapkan obeng plus. Lalu kita siapkan juga air radiator ya. Air radiator kita siapkan. Oke, ini peralatannya. Oke, kembali lagi kita cek. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kipasnya juga mati? Berarti kita harus mengecek kipasnya juga. Cara cek kipas radiator yang mati adalah pertama yaitu kita cek relay ya. Cek relay kipas. Itu ada di bagian belakang, dekat stop lamp, di bawah jok. Lalu jalur kabel kita cek yang menuju kipas. Kemudian yang kedua adalah jika relaynya sudah tidak masalah, yang kedua kita cek termosensor. Karena dari termosensor ini hawa panas akan menuju ke kipas. Jadi dia yang memberi sinyal kipas untuk menyala ya. Nah, jika termosensor tidak bermasalah, kita cek kipas radiator. Berarti yang terakhir kenapa kipas mati yaitu bisa jadi dari kipasnya langsung sudah rusak. Oke, kita buka sayap bodi kanan kiri ya. Kita buka sayap bodi menggunakan kunci L. Ada dua baut di sini. Kita buka menggunakan kunci L ya. Setelah sayap kita buka, sayap bodi kanan kiri kita lepas. Kemudian kita lepas juga buka cover bodi tengah ya. Bodi tengah ini kita buka, bautnya ada dua di sini dan di bagian bawah menggunakan obeng plus. Kita buka bautnya. Kita buka cover tengah. Di sini adalah tempat air radiator cadangan ya. Di sini tempat air radiator cadangan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita buka, kita cek air radiator ya. Kita buka tutupnya. Cek air radiator. Oke, ternyata jumlahnya sudah agak berkurang ya. Cuma tidak banyak. Nah, ini sudah berkurang airnya.
Ini wajar, ini sudah saya tidak cek atau isi ulang itu sekitar 4 bulanan lah. Sekitar 4 bulan. Nah, kita cek juga bagian selangnya. Cek selang radiator ada yang pecah atau tidak. Kita cek bagian ini, lalu kita ke bagian sebelahnya. Kita cek juga selangnya ada yang pecah atau tidak, atau terlepas, atau lepas ya, kurang kencang. Karena itu bisa menghambat dan menguapkan air radiator menjadi berkurang. Oke, kita cek. Ternyata di sini semua rapat. Cek kerapatannya dan selangnya. Ini mengalir ke pompa radiator ya. Jika dia terbuka atau kurang kencang, maka air radiatornya akan berkurang. Oke, kemudian kita cek pada pompa cadangan ya, wadah cadangan. Cek air radiator pada wadah cadangan. Kita buka tutupnya. Airnya sedikit berkurang ya. Ini perlu ditambahkan sedikit saja. Oke, selanjutnya kita cek tutup radiator. Ini masih layak atau tidak. Kita cek karetnya ada yang pecah atau tidak. Masih lumayan bagus ya. Tutup radiatornya masih layak. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih air radiator yang berkualitas. Kita pilih air radiator yang berkualitas. Saya di sini memilih Yamakoolen. Ini resmi ya, rekomendasi resmi dari pabrikan Yamaha untuk motor fiction. Jadi Yamakoolen air radiator ini long life coolant, artinya tahan lama, anti rust, anti karat, dan anti menggumpal ya, atau menjadi gel. Ini sangat bagus ya. Saya selalu pilih air radiator ini karena berkualitas. Harganya memang agak mahal dari air radiator biasa, cuma kualitasnya terjamin. Ini sekitar 40 ribuan di dealer Yamaha. Lalu kita tambahkan air radiator. Oke, warna hijaunya juga beda ya. Dia hijau pekat. Ini air radiator yang bagus. Setelah itu kita tambahkan lagi pada wadah cadangan ini. Kita tambahkan, tapi jangan sampai penuh atau luber. Kemudian langkah selanjutnya kita bersihkan tutup radiator. Nah, tutup radiator ini juga kotor. Kita bersihkan dengan tisu atau kain yang bersih seperti ini. Nah, ini ada kerak kotor ya, kotoran. Ini bisa menyumbat juga air radiatornya atau sirkulasinya. Oke, sudah bersih. Kemudian kita pasang tutup radiator dengan benar. Seperti ini harus rapat ya. Harus rapat, kencang, jangan sampai ada celah. Karena ada celah sedikit saja, dia dapat menguap, air radiatornya menguap dan berkurang. Jadi harus benar-benar pas dan kencang ya pemasangannya, harus rapat. Kemudian kita tutup juga pada bagian wadah cadangan ini, kita tutup. Kita tutup sampai rapat dan kencang, jangan sampai terbuka sedikit pun ya. Oke, seperti ini. Kita tutup. Oke, tutup sudah dipasang. Kemudian selang-selang kita cek ya, kerapatan selang radiator tidak ada yang kendor atau terlepas. Kita cek semua bagian selangnya. Oke, sudah tidak ada masalah. Ini juga sudah tertutup rapat. Oke, selanjutnya kita pasang sayap dan bodi tengah. Kita pasang kembali sayap kanan kiri dan bodi tengahnya. Kemudian langkah selanjutnya kita nyalakan mesin ya. Oke, kita nyalakan mesin agar sirkulasi air radiatornya mengalir. Kita nyalakan mesin beberapa menit. Lalu kita coba untuk berjalan ya, di bawah jalan motornya hingga mesin panas. Nah, kita cek apakah lampu indikator suhu masih menyala atau tidak.
Jika masih menyala, berarti perlu dikuras radiatornya. Ada pada video saya yang telah lalu, yaitu cara menguras air radiator yang dengan baik dan benar. Silahkan dilihat pada video saya. Oke. Jadi harus rajin ditambahkan, dicek air radiatornya agar tidak overheat atau mesin panas. Oke, sekian video dari saya. Tetap tertib berlalu lintas, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.